Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi dari sistem berkas mengenai topik organisasi berkas sekuensial. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi organisasi berkas. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan bahwa tipe-tipe dari organisasi berkas salah satunya adalah tipe sekuensial. Ada juga organisasi berkas kemarin yang tipenya batch, ada yang tipenya direct access, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan mengulas lebih jauh tentang organisasi berkas tipe sekuensial. Perlu diingat bahwa materi sebelumnya tentang sekuensial ya, sequence itu berarti apa? Sequence itu berarti urut ya. Jadi pengorganisasian berkas yang dilakukan berdasarkan urutan ya, Nah, ini contoh sekuensial dari sebuah file ya. Di sini file diurutkan berdasarkan ID-nya ya. Ini diurutkan berdasarkan ID-nya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, terkecil sampai terbesar by ID ya, berdasarkan ID-nya. Bukan berdasarkan abjad dari company, tapi berdasarkan ID kalau di dalam contoh sequential file ini. Nah, ini contohnya file data yang masuk berdasarkan ID. Ini yang masuk di urutan pertama. Ini ya, ini urutan pertama ID 1122. Ini diletakkan di tumpukan pertama. Lalu selanjutnya ID 1152, ini tumpukan kedua, dan seterusnya sampai 1231. Nah, karakteristik dari file sekuensial sendiri, yang pertama adalah biasanya isi filenya itu berisi record yang mana semua nilai atributnya memiliki posisi yang sama. Jadi semua recordnya posisinya sama. Posisi itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini ya, panjangnya ya, panjang atribut gitu. Panjang atribut kemarin kan contohnya NIM, nama, alamat. Nah, karena dalam satu kolom itu panjangnya sama, posisinya sama semua, makanya itu yang dinamakan karakteristik dari file sekuensial. Recordnya semua memiliki posisi yang sama atau panjang yang sama. Selain itu, adanya aturan atau kriteria tertentu yang menjadi kunci pengurutan. Nah, ini adalah yang perlu saya garis bawahi adalah aturan atau kriteria tertentu dan kunci pengurutan. Kunci pengurutan ini biasanya bersifat unik. Contohnya penerapan ID itu tadi. Unik itu maksudnya apa? Unik itu maksudnya adalah antara record yang satu dengan record yang lainnya tidak memiliki kesamaan. Itu yang dinamakan unik. Tidak ditemukan kesamaan antara record per 1 dan 2 dalam sebuah file. Itu adalah salah satu karakteristik dari file sekuensial. Nah, umumnya terdapat pada media yang media lama ya. Contohnya card itu contohnya itu ya, contohnya floppy disk itu termasuk cards ya, floppy disk atau disket itu termasuk cards. Lalu tapes, contohnya kaset ya, tapes itu contohnya kaset itu ya, kaset tape itu ya contohnya. Nah, secara fisik record itu nanti akan diurutkan berdasarkan kunci primary key. Nah, ini ada kaitannya dengan unik ini tadi. Primary key itu kan harus unik ya. Lalu karakteristik selanjutnya tidak bisa direct access terhadap record yang diinginkan. Jadi misalkan saya mau nembak record nomor 1231 misalkan. Padahal untuk menuju 1231 dia harus urut dulu ke record 1102, 1103 sampai di
ditemukan record 1231. Jadi tidak bisa langsung, itu maksudnya pada karakteristik poin kelima. Tidak bisa direct access atau tidak bisa diakses langsung. Lalu selanjutnya pencarian dilakukan secara sekuensial sampai record ditemukan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Misalkan saya mencari record 1231. Saya harus mencarinya satu-satu. Record 1101 harus melewati 1101 sampai 1231 ditemukan. Ini ada kaitannya dengan poin nomor 6 ya, poin kelima. Kaitannya dengan tidak bisa direct access, sehingga mempengaruhi tipe pencarian, yaitu pencarian yang dilakukan secara sekuensial. Lalu yang terakhir, poin yang terakhir adalah pencarian biner, biasanya digunakan untuk mempercepat akses. Namun, ketentuannya adalah dia harus diketahui dulu ukuran file dan posisi tengah. Ini yang perlu digarisbawahi. Pencarian biner memang untuk mempercepat akses, tapi syaratnya adalah kita harus tahu ukuran file dan posisi tengah filenya. Nah, ini nanti posisi tengah file yang mana itu akan kita pelajari di akhir penjelasan materi hari ini ya. Nanti kita akan tahu mana mencari posisi tengahnya, ada rumusnya itu. Nah, biasanya nama atribut tidak perlu ditulis pada setiap record, tapi muncul pada file header. File header itu contohnya adalah misalkan kita menggunakan program bahasa C. Nah, itu biasanya kita kan memanggil stdio itu ya, stdio titik bintang untuk mendeskripsikan file input output pada bahasa C. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan file header. Contoh lagi di Java, kita untuk memanggil JWT ya, JWT atau user interface itu ya, itu kan kita harus mendeskripsikan dulu di file headernya, import.io gitu misalkan, import.jwt. Contoh lagi di Java kita mau manggil scan, kita harus manggil import scan utility, misalkan itu. Jadi kalau di sekuensial itu tidak perlu ditulis di setiap record, tapi sudah muncul nama atributnya itu sudah muncul di file header. Jadi di file header sudah langsung muncul nama atributnya. Lalu karakteristik selanjutnya, recordnya harus dijaga berdasarkan atribut kunci. Nah, ini atribut kunci ini harus dijaga ya, maksudnya harus tidak boleh ada kunci yang sama. Lalu yang terakhir, penyisipan biasanya dilakukan di akhir file atau di slot kosong karena jika ada penghapusan record. Jadi penyisipan biasanya dilakukan di akhir file. Jadi tidak di tengah-tengah atau di penyisipan awal, itu enggak, tapi dilakukan di akhir file. Tidak diurutkan ya. Nah, selanjutnya penyisipan dilakukan dengan menggunakan file transaction log. File transaction log ini kalau ukurannya atau memori penyimpanannya sudah cukup besar, dia akan melakukan reorganisasi atau dia akan melakukan merestrukturisasi lagi isi filenya, akan direstrukturisasi. Gitu. Jadi kalau ditemukan penyisipan, misalkan saya mau menyisipkan 100 record pada file mahasiswa misalnya. Nah, penyisipannya tidak bisa dilakukan dengan menggunakan file transaction log karena file mahasiswa memori lognya sudah besar, misalkan memori lognya sudah 84 MB. Makanya saya harus melakukan reorganisasi ulang atau melakukan restrukturisasi ulang di file mahasiswa. Bagaimana restrukturisasinya? Misalkan tabel mahasiswa itu misalkan record pada mahasiswa itu saya pecah, misalkan partisi, saya lakukan pemecahan record, lalu dipecah menjadi 2 file misalkan. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, selanjutnya secara periodik akan dilakukan merge antara file log dengan file master atau file utama. Nah, biasanya file sekuensial ini isinya adalah file utama dan file transaction log. Nah, ini contoh penerapan update pada file sekuensial.
Contohnya ini, misalkan saya punya file old atau file lama. File lama ini saya lakukan update. Ketika saya melakukan update, dia tidak memperbarui file lama ini. Tapi ketika saya lakukan update, dia akan menulis ulang ya. Dia akan menulis ulang pada file baru ini. Pada file baru ini dinamakan new master. Nah, selanjutnya setelah saya buat file baru ini tadi akan diberi nama yang namanya file generation. File generation atau file version ya. Misalkan file version 1, file mahasiswa version 1. Oh, berarti itu dilakukan update pada file mahasiswa pada versi pertama. Itu contohnya. Misalkan dari versi pertama saya update lagi, saya tambahkan 2 record. Maka saya akan menulis lagi di file baru. File baru ini akan saya namai lagi menjadi file version 2. Dan seterusnya. Paham ya maksudnya generation file? Nah ini, kebanyakan file sekuensial tidak bisa diupdate langsung di tempat, karena untuk update biasanya dibutuhkan berkas baru sebagai pengganti berkas lama. Lalu selanjutnya proses file baru yang master sekarang itu akan menjadi file old. Jadi banyaknya master file ini yang dinamakan generation file. Nah, lalu bagaimana pembuatan dari sistem berkas. Yang pertama, sistem berkas sekuensial itu akan melakukan prosesnya dia akan melakukan pengumpulan data pada proses pembuatan sekuensial. Setelah data dikumpulkan, lalu akan dilakukan perubahan data dalam bentuk bahasa yang bisa dibaca oleh mesin. Setelah itu dia akan melakukan pengeditan data, setelah itu melakukan pemeriksaan transaksi yang ditolak. Tugas-tugasnya dari berkas sekuensial itu kurang lebih ini ya, melakukan pengumpulan data, melakukan perubahan data dalam bentuk bahasa yang bisa dibaca oleh mesin, melakukan pengeditan data, memeriksa transaksi yang ditolak, lalu menyortir pengeditan data. Ini adalah contoh-contoh tugas-tugas dari pembuatan sistem berkas sekuensial. Nah, dalam organisasi berkas sekuensial, pada waktu record ini dibuat, recordnya ini akan direkam secara berurutan. Record yang pertama akan ditempatkan pada posisi pertama. Record yang kedua akan ditempatkan di posisi kedua, dan seterusnya. Begitu pula dengan waktu pengaksesan pada waktu sistem berkas ini digunakan sebagai input. Dan record-recordnya harus diakses secara berurutan. Nah, ini contohnya ya, contoh penerapan proses merekam record. Jadi beginning file dimulai, record pertama ditempatkan yang pertama, record kedua ditempatkan yang kedua, dan seterusnya sampai end record. Nah, dalam pembuatan berkas laporan sekuensial, jadi di berkas sekuensial itu juga, tadi kan ada yang namanya berkas sekuensial bagian header, tapi ada juga yang berupa report. Ya. Berkas sekuensial yang berupa report itu biasanya memiliki 3 jenis record. Ada header, ada detail, dan footer. Ini sama kalau kita membuat website ya. Biasanya kalau kita buat website itu kan ada header, body itu di detailnya ya, lalu footer. Nah, header ini kita melakukan identifikasi atau kita melakukan ibaratnya kita kenal dulu sama filenya. Kamu mau dideskripsikan sebagai apa, mau dideskripsikan dalam bahasa apa, misalnya seperti itu. Itu adalah peran dari header record. Dia mencakup report header dan group header atau dikenal sebagai informasi pengenal. Nah, kalau pengenalnya ini sudah diketahui, sudah di ACC ya sama berkas sekuensial, maka akan diteruskan ke detail record. Kita membuat detail record.
Atau kalau di website kita membuat body-nya. Nah, ini biasanya isinya laporan yang disusun dalam bentuk kolom-kolom itu tadi. Setelah itu membuat footernya ini biasanya dikenal dengan summary information. Jadi biasanya setelah detail record ini kan yang menyimpan keseluruhan record ya, record misalkan record mahasiswa, di sana ada nama mahasiswanya siapa, alamatnya siapa, dia mata kuliahnya apa. Nah, setelah itu di footer record itu biasanya kalau sudah selesai di running, itu dia akan menyimpan informasi seperti berapa lama waktu running, terus record ini diakses di mana, siapa yang mengaksesnya, itu adalah footer record. Ini biasanya berisi summary information. Nah, bagaimana proses penyisipan pada record pada berkas sekuensial? Yang pertama, dia akan melakukan pencarian sekuensial untuk mencari posisi mana yang akan ditempati. Jadi kita mau menyisipkan record pada file bekas sekuensial. Kita cari dulu posisinya mana yang akan ditempati recordnya. Kalau ditemukan tempat yang cukup, maka recordnya akan ditulis. Bagaimana jika tidak cukup? Kalau tidak cukup, dia akan dipindahkan ke halaman berikutnya atau page berikutnya. Kalau masih tidak ada tempat yang kosong, maka akan dilakukan penyusunan ulang sampai ditemukan tempat yang cukup. Penyusunan ulang ini sama dengan reorganisasi ya. Nah, ini contoh menginput record. Kita mau menginput record 2, 3, 4, 5, 8 pada sebuah program. Kita masukkan 2. Lalu kita 2 ini akan karena dia penyisipan pertama, dia akan menjadi urutan pertama. 3 pada urutan ketiga, 4 pada keempat, 5 ke 5, 8 ke 8. Ini tidak harus urut, tapi berdasarkan record yang pertama masuk. Jadi misalkan 3 ini nomor depan, 3 ini pasti yang pertama. Misalkan ini 1 ini akan menjadi record yang kedua dan seterusnya. Jadi tidak urut ya. Urut itu kalau dia punya ID. Misalkan di sini ada ID ya. ID 01. Nah, ini makanya ini akan masuk ke urutan pertama. Misalkan ini ID 03. Dia akan ke 3. Urutan ketiga dan seterusnya. Nah, dalam organisasi berkas sekuensial bukan berarti bahwa record tersebut akan disimpan dalam urutan numerik. Bisa jadi dia disimpan dalam urutan verbal atau kalimat ya. Nah, jika kita ingin menambahkan suatu record pada berkas sekuensial, record tadi akan dicetak di akhir berkas. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa sekuensial ini kalau mau menambahkan akan diletakkan di akhir berkas. Nah, organisasi berkas sekuensial bisa terdiri dari record yang beda jenis. Beda jenis ini maksudnya gini ya. Misalkan record pertama jenisnya numerik. Lalu record kedua jenisnya verbal atau kalimat ya. Itu bisa saja. Itu. Nah, ini contoh pada sistem penggajian terpadu. Dia punya berkas pegawai yang terdiri dari 2 jenis record personel dan record payroll. Record berkas tersebut tidak butuh format dan ukuran yang sama. Tapi berkas tersebut akan disortir berdasarkan employee number dan record type. Record type-nya apa? Personal atau payroll. Jadi ini personal dan payroll ini akan di-merge. Merge itu digabung ya. Akan digabung. Setelah itu dia akan disortir berdasarkan employee number dan record type. Record type-nya apa? Payroll atau personal. Nah, bagaimana proses modifikasi dan penghapusan record? Ketika dilakukan, ini tidak jauh beda ya, modifikasi dan penghapusan prosesnya. Modifikasi dan penghapusan ini prosesnya ketika saya mau memodifikasi atau update ya, update isi record.
record pada file berkas sekuensial, dia akan melakukan pencarian sekuensial terlebih dahulu. Dia akan melakukan pencarian record satu persatu. Record pertama, apakah sesuai dengan yang dicari? Kalau tidak sesuai, lanjut ke record kedua sampai recordnya ditemukan. Setelah ditemukan, dia akan melakukan perubahan pada file record yang ditemukan. Misalkan file recordnya ditemukan pada indeks kelima, misalkan dia akan dilakukan modifikasi pada indeks kelima. Selanjutnya, dia akan melakukan penulisan ulang. Penulisan ulang tuh membuat file baru tadi ya, file baru tadi. Begitupun dengan penghapusan. Kalau ditemukan file record yang dicari, misalkan ditemukan di indeks kelima, maka indeks kelima ini akan diberi tanda atau dikosongkan tepatnya. Nah, sekuensial merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record pada sebuah berkas. Keuntungannya adalah kemampuan untuk mengakses record berikutnya itu secara tepat, karena tadi pencariannya secara sekuensial tadi ya. Secara keterbatasan, dia tidak bisa diakses langsung. Kelemahan ya ini, kelemahannya dari sekuensial ini dia tidak bisa diakses secara langsung. Nah, frekuensi di mana sebuah master harus diupdate bergantung pada faktor. Jadi misalkan berkas sekuensial ini kita update ya. Nah, itu kita harus mempertimbangkan 3 faktor ini. Seberapa misalkan kita mau melakukan perubahan ya. Untuk menentukan berkas sekuensial, untuk menentukan tipe ya ibaratnya. Untuk menentukan tipe berkas sekuensial di mana sebuah master ini harus diupdate, ini bergantung dengan 3 faktor ini. Tingkat perubahan datanya, lalu ukuran dari masternya, selain itu kebutuhan yang mendesak dari data yang sedang berjalan pada master file. Selain itu file activity ratio. Nah, ada yang namanya hit ratio. Hit ratio ini pengertiannya adalah banyaknya record yang harus diakses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dibagi dengan banyaknya record dalam suatu berkas. Misalkan saya mau jumlah record yang akan diakses sebanyak 100 record dari 1000 record pada sebuah file. Nah, itu berapa hit rasionya? Berarti 100 per 1000, 1/10. Semakin tinggi hit rasio atau semakin banyak record yang ingin didapatkan, itu semakin baik kita menggunakan organisasi sekuensial. Justru kalau semakin rendah, semakin tidak baik kita menggunakan organisasi sekuensial. Nah, ini contoh misalkan saya ingin mencari ID 1232. Berapa hit rasionya? 1323. 1323 ini kita lihat dulu, ini sudah urut atau belum? Oh, sudah urut. Lalu kita cari 1323 ini masuk indeks berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indeks ke-6. 6 dari 9. Berarti hit rasionya 6 per 9, 0,6. Lalu berapa file activity rasionya? File activity ratio itu dia yang menghitung banyaknya record pada file master yang diupdate. Berapa banyak yang diupdate pada file master dibagi dengan banyaknya record pada file master. Misalkan file master yang akan diupdate jumlahnya ada 10. Banyaknya record sebesar 300. Berarti 10 per 300, 1/30. Nah, ini semakin tinggi file activity ratio, maka semakin lama proses pengupdatean master file. Kenapa semakin lama? Karena proses update-nya ini beda ya dengan kita melakukan update tabel atau update data pada sebuah tabel. Kalau di berkas tadi kan, di file sekuensial tadi kan, kalau mau melakukan update kan dia membuat file baru lagi. Setelah itu menulis ulang tadi ya.
menulis ulang dinamakan menjadi version atau generation 1. Maka lama ya prosesnya untuk update satu record. Nah, ini yang namanya file activity ratio. Semakin lama, semakin banyak yang diupdate, maka semakin lama prosesnya. Nah, itu semakin tinggi activity ratio-nya. Justru kalau semakin tinggi kebutuhan akan data yang baru pada master file, maka semakin sering file tersebut diakses. Semakin sering master diupdate, semakin tinggi biaya pemrosesan. Ini contohnya saya dulu pernah mengakses master file ya. Master file saya sering melakukan update. Nah, karena saya sering melakukan update, suatu ketika ini pada penerapan big data ya di Google Analytics tuh saya pernah sering mengakses master datanya. Saya sering mengakses, saya sering update. Nah, lama-kelamaan akses saya terhadap file ini mati atau ibaratnya ditolak ya oleh sistem. Saya tidak bisa melakukan update lagi. Nah, hal inilah yang dinamakan file activity ratio-nya sudah tinggi. Nah, kenapa kok saya dimatikan aksesnya atau aksesnya ditolak? Karena ternyata ketika saya melakukan update atau akses terhadap master file, ternyata itu ada sekali saya update dan sekali saya melakukan akses terhadap master file itu ada biayanya gitu. Mungkin biayanya itu sudah overload, jadi dimatikan aksesnya. Nah, semakin sering master file diupdate, maka semakin tinggi biaya pemrosesannya. Namun, kebanyakan berkas file sekuensial tidak bisa diupdate langsung di tempat. Karena untuk mengupdate itu biasanya diperlukan berkas baru sebagai pengganti berkas lama. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini file activity ratio. Bagaimana menghitung file activity ratio? Ini old file ya ini. Ini old file. Old filenya ini jumlahnya 3. Lalu ini master file baru. Ini tambahannya 1 ya ini. Tambahannya 104 dan 105. Makanya 1 plus 1 per 4. Makanya file activity ratio-nya 0,5. Nah, ini pencarian file sekuensial. Berkas sekuensial bisa diproses secara tunggal dan langsung. Contohnya, kalau kita punya ID. Nah, sedangkan pencarian yang dilakukan misalkan menggunakan company. Kita ingin mencari company yang namanya digital. Makanya pembacaannya harus dilakukan secara sekuensial atau linear. Record demi record kita cek satu-satu sampai ketemu company yang namanya digital. Nah, ini berarti diperlukan yang namanya prop atau akses terhadap lokasi yang berbeda sebanyak 6 kali. Kenapa 6 kali? Karena ini diurutkan dulu ya, diurutkan 1, 2, ini ya, nah ini diurutkan. Digital ini masuk ke 5. Nah, ini pencarian biner. Bagaimana menghitung pencarian biner? Pencarian biner adalah jumlah prop pada suatu berkas yang sudah diurutkan dapat diperkecil menggunakan teknik pencarian biner. Bagaimana teknik pencarian biner? Teknik pencarian biner ini ada 3 algoritma ya. Jika kunci yang dicari kurang dari kunci tengah, maka bagian berkas mulai dari tengah sampai akhir akan dieliminasi. Nah, ini sebaliknya, jika kunci lebih dari kunci yang dicari lebih dari kunci tengah, maka bagian berkas mulai dari depan sampai kunci tengah ini yang akan dieliminasi. Kalau lebih dari berarti depan sampai tengah yang dieliminasi. Kalau kurang dari berarti tengah sampai akhir yang dieliminasi. Nah, bagaimana menghitung rumus kunci tengahnya? Kunci tengahnya adalah awal plus akhir per 2. Nah, ini perbandingannya ini akan dilakukan secara iterasi atau berulang sampai lokasinya ditemukan.
Nah, ini contoh pencarian biner kalau saya ingin mencari kunci ke-49. Kunci 49, kita hitung dulu kunci tengahnya. KT ya. KT, kunci tengah. Kunci tengah berarti kan awal plus akhir per 2. Berarti kunci tengahnya ini ya. 1 plus 9 per 2. Berarti 38. 38 dibanding kunci yang dicari. Kunci cari tadi 49 dibanding kunci tengahnya. Kunci tengahnya 38. Berarti lebih dari. Kalau lebih dari berarti yang dieliminasi awal ya. Ini kita eliminasi. Ya. Awal. Kita eliminasi. Makanya kesempatan kita untuk mencari kunci yang dicari adalah pada indeks ke-6 sampai ke-9. Selanjutnya nilai tengah yang kedua. Kedua kan berarti ini sampai sini ya, nilai tengahnya. Nilai tengahnya 5 plus 9 dibagi 2. Ya kan? 5 plus 9 bagi 2 berarti 7, indeks ke-7. Kunci tengahnya menjadi 48. 49 banding 48. Kunci cari dibanding kunci tengah. Lebih dari, berarti ini yang kita eliminasi. Nah, setelah itu kita cari lagi. 7 plus 9, 16 ya kan? 16 bagi 2, 8. Nah, nilai tengahnya ketemu 49. 49 dibanding 49. Oh, berarti ketemu. Ini probe ke-3. Itu ya cara pencarian biner. Selanjutnya pencarian interpolasi. Interpolasi asumsinya adalah kunci rekaman secara numerik. Dia akan menentukan posisi yang akan dibandingkan berikutnya berdasarkan posisi yang diestimasi dari sisa rekaman yang belum diperiksa. Metode ini menentukan posisinya dengan rumus ini. Berikut sama dengan awal plus kunci cari dikurangi kunci awal per kunci akhir dikurangi kunci awal dikali akhir dikurangi awal. Akhir dikurangi awal. Kalau tidak ada kunci, berarti ini indeksnya keberapa ya? Misalkan kita mencari kunci 49. Tadi kan awal plus kunci cari ya. Kunci cari kurangi awal. Awalnya 1, kunci cari 49 dikurangi kunci awal. Kunci awal 21 dikurangi 21 per kunci akhir dikurangi kunci awal. 9 per 21, ketemu hasilnya 5. 49 dibanding indeks kelima nilainya berapa? 38. 49 dibanding 38, lebih dari ya. Lebih dari berarti kita eliminasi depan ya. Kita eliminasi depan ya. Depan kita eliminasi. Kita eliminasi ketemu indeks ke-6. Awal plus akhir. Awalnya jadi 6 ya. Awalnya jadi 6 plus 49 dikurangi 39 per 49 dikurangi 69 dikurangi 39 dikali 9 dikurangi 6. Ketemu 8. Indeks ke-8 ketemu 49. 49 banding 49 makan. Ketemu ya 49 banding 49 ketemu probe ke-2. Sehingga pencarian interpolasinya pada probe ke-2. Ini ya bedanya interpolasi dengan biner, sudah paham ya. Kalau ada yang belum paham, nanti saya coba buatkan forum, silahkan bertanya di forum. Dan untuk UTS-nya minggu depan, itu UTS-nya kita melalui online ya, materinya sampai materi yang saya sampaikan hari ini tentang sistem organisasi file sekuensial. Sampai hari ini, sampai hitungan-hitungan itu tadi ya, hitungan pencarian biner, pencarian interpolasi, itu saya masukkan di UTS. UTS-nya online, saya beri kesempatan untuk mengerjakan 2 kali. Lalu untuk sistem berkas pada hari Jumat, saya beri online pada hari Kamis ya, saya mengajukan hari Kamis bareng dengan kelas B ya kalau nggak salah, kelas A ya, kelas A.
bareng dengan kelas A ya, malam untuk Jumat. Kalau nggak gitu nanti ya Kamis ya, bareng dengan kelas A. Atau mungkin sebelum kelas A itu sudah UTS ya, kelas B. Oke, itu aja materi yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.